Di dunia saat ini, kita semua pasti tahu tentang kisah yang paling terkenal di dalam sejarah. Kisah apa itu? Ini adalah cerita tentang awal manusia. Di cerita ini mengisahkan tentang seorang laki-laki dan perempuan, di mana mereka dianugerahi oleh Tuhan Allah sebuah tempat tinggal yang sangat indah, atau taman yang sangat indah, sehingga mereka bisa makan dan minum sepuasnya, dan mereka bebas melakukan apa saja. Tetapi mereka berdua dilarang untuk mendekati sebuah pohon. Di pohon itu ada buah yang dilarang untuk dimakannya. Namun beberapa saat kemudian pasangan ini dihasut oleh pihak lain, untuk memakan buah terlarang itu. Siapa yang menghasutnya? Yaitu si ular atau si iblis. Setelah terhasut oleh si ular, pasangan itu kemudian memakan buah terlarang itu. Setelah mereka memakan buah itu, Tuhan marah padanya sampai mereka berdua diusir dari kebun. Diusir kemanakah mereka? Mereka dibuang ke dunia fana sampai mereka melahirkan di sini dan kemudian menjadi spesies manusia. Pada saat video ini dibuat, ada sekitar 8 miliar manusia di muka bumi ini dan mereka semua berasal dari satu nenek moyang yang sama. Kisah awal manusia bisa kita temukan dalam kitab-kitab Abrahamik. Namun para ilmuwan cenderung mengatakan bahwa kitab-kitab Abrahamik itu bukan awal mulanya. Tetapi kitab Abrahamik itu mengambil kisah dari kitab-kitab sebelumnya dari epos-epos Mesopotamia kuno seperti Sumeria atau Akkadia. Namun jika kalian lebih cermat lagi, kisah tentang sepasang manusia yang diusir dari tempat yang indah itu ternyata ada di seluruh suku bangsa yang ada di dunia. Walaupun dengan nama yang berbeda-beda atau latar belakang yang berbeda-beda, namun garis besarnya tetap sama. Di video ini, kita akan mengambil versi yang paling terkenal di dunia, yaitu versi dari Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian yang biasa digunakan orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi, menjelaskan asal-usul manusia. Kami tegaskan di video ini, mungkin tidak cocok untuk beberapa pihak. Maka dari itu untuk kalian yang belum siap berpikir terbuka, atau berpikir kritis silakan tinggalkan video ini sekarang juga. Karena di video ini, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan dari masa lampau, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih ke masa depan. Untuk kalian yang merasa mampu untuk melanjutkan video ini, ayo kita mulai. Kenapa saya mengambil dari versi Perjanjian Lama, terutama di buku Kejadian? Karena menurut saya, ada beberapa detail yang saya pikir bisa merangsang otak atau imajinasi kalian, dan akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bahwa, apa sebenarnya terjadi, dan apa sebenarnya maksud Tuhan membuat kita sekarang ada di sini. Sekarang kita akan mempertanyakan pertanyaan yang mungkin akan merangsang otak kalian. Di dalam kitab Kejadian itu dikatakan bahwa Tuhan Allah melarang Adam dan istrinya untuk mendekati pohon itu. Nah pertanyaannya sekarang, kalau pohon itu terlarang kenapa Tuhan tidak memberikannya pagar, atau Adam dibuat agar tidak bisa melihat pohon itu? Atau pertanyaan yang lebih nakal atau kasar adalah, mengapa Tuhan berbohong kepada Adam? Karena dalam Book of Genesis yang pertama kali berbohong adalah Gad. Ketika dia mengatakan, "Hai Adam, jangan makan buah dari pohon ilmu karena jika kamu memakan buahnya, kamu akan mati." Secara teks, di sini Tuhan Allah melakukan kebohongan. Kemudian, yang pertama kali melakukan kejujuran itu adalah si ular atau setan. Karena setan mengatakan kepada Adam dan istrinya bahwa kamu tidak akan mati setelah memakan buah dari pohon pengetahuan, karena setelah Anda memakannya, kamu akan mengetahui yang baik dan yang buruk, maka kamu akan menjadi serupa dengan Tuhan. Dalam hal ini, ada hal yang sangat ironi, di mana Tuhan menjadi pihak yang pertama kali berbohong, dan setan menjadi pihak yang pertama kali melakukan kejujuran. Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa mana yang berbohong, dan mana yang jujur? Karena setelah itu, masih dalam buku yang sama, diuraikan bahwa Tuhan mengkonfirmasi bahwa apa yang dikatakan adalah sebuah kebohongan. Misalnya Tuhan berbincang dengan Tuhan lainnya, yang dalam narasi itu lebih dari satu. Katanya, sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu dari kami, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat.
Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan telah mengkonfirmasi kebohongannya, bahwa Adam telah menjadi serupa dengan Tuhan karena tahu yang baik dan buruk. Dan secara empiris, Tuhan juga mengkonfirmasi kebohongannya, karena setelah memakan buah itu Adam bukannya mati seperti yang dikatakan oleh Tuhan, tapi sebaliknya, Adam justru mengetahui bahwa dirinya itu telanjang. Sehingga dia tahu baik dan buruk. Jadi kita bisa lihat pernyataan setan terkonfirmasi jujur, dan pernyataan Tuhan terkonfirmasi bohong dan dikonfirmasi oleh Tuhan sendiri. Lalu kemudian, ada suatu hal yang akan merangsang otak kita lebih dalam lagi, bahwa di situ, Tuhan berkonspirasi, dengan mengatakan, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti kita. Jadi ayo kita jauhkan Adam dari Taman Eden. Jangan biarkan dia memakan buah dari pohon keabadian. Jadi Adam tidak bisa hidup selamanya. Jadi, di kisah ini ada dua pohon. Pohon pertama adalah pohon pengetahuan, dan pohon kedua adalah pohon keabadian. Kemudian Adam diusir beserta istrinya, bukan karena dia melanggar perintah Tuhan, tapi dia diusir karena Tuhan merasa cemas, atau merasa takut karena setelah memakan pohon pengetahuan, dia pasti akan memakan buah dari pohon keabadian, dan akan membuat dirinya paripurna menjadi Tuhan. Dalam video ini kami sangat meminta maaf bagi kalian yang menonton. Mungkin saja kalian yang menonton beranggapan bahwasannya pertanyaan-pertanyaan saya di video ini terlalu lancang atau kasar. Saya mohon maaf untuk itu. Karena sebelumnya, saya sudah jelaskan di awal video tadi bahwasannya video ini tidak cocok untuk beberapa pihak. Maka dari itu saya memperingati kalian untuk jangan menonton jika belum siap. Jadi kita lanjut saja. Di sini kita tidak akan menggunakan sebuah spekulasi bahwa teks-teks itu adalah sebuah alegori, metafora, atau juga multitafsir. Tapi di sini kita akan pahami teks-teks itu secara denotatif, bahwa teks itu, atau tulisan-tulisan itu memang seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalkan Tuhan telah mengetahui bahwa Adam telah melanggar sebuah perjanjian, atau kesepakatan, lalu kemudian Adam diusir. Pertanyaannya, tapi kenapa Tuhan tidak mengambil saja nyawa Adam, atau membunuh Adam, dan menciptakan Adam yang baru? Bukankah itu lebih aman? Dan bahkan jika Tuhan membiarkan Adam menjelajahi bumi, bukankah Adam pada waktu itu Adam memiliki pengetahuan yang mumpuni, atau pengetahuan seperti dewa? Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau kita mau menjadi Tuhan, apakah kuncinya adalah pengetahuan atau mengetahui? Saya pribadi tidak mengetahui maksud Tuhan membiarkan kita berada di sini. Jika kalian memiliki jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Sekarang kita akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan itu lebih ke masa depan. Di masa sekarang, kita bisa melihat ciptaan Tuhan direkayasa sedemikian rupa oleh manusia. Contohnya ayam potong. Ayam itu direkayasa sedemikian rupa, sehingga kita bisa membunuh dan memakannya hanya dalam waktu 1 bulan saja. Bayangkan saja makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan. Namun dengan pengetahuan dan teknologi manusia, bisa direkayasa sepenuhnya, sampai ayam itu tidak pernah melihat ayah dan ibunya, bahkan tidak pernah menikmati sinar matahari dan sebagainya. Atau kita bisa melihat Muhammad Fattah, diedit sedemikian rupa dengan teknologi dan pengetahuan manusia, sehingga membuat Fattah Muhammad bisa menjadi Lucinta Luna, tulangnya diedit, kelaminnya diedit dan seterusnya. Kita bisa melihat fakta itu apakah akan terjadi di tahun 2030. Karena di tahun 2030, diprediksi manusia sudah memecahkan peta genom manusia. Dengan terpecahnya peta genom manusia, dengan begitu seluruh manusia akan bisa menghindari segala penyakit dan virus. Dan karena itu, manusia di tahun 2030 akan mampu menghilangkan penyakit utama seperti kanker dan lain-lain. Karena ketika manusia sudah bisa menemukan peta genomnya, dia bisa merekayasa semua genom-genomnya. Dan lebih mengerikannya lagi, di masa mendatang manusia sudah bisa mengedit dirinya sendiri. Seperti tadi yang saya jelaskan, di masa sekarang saja, Muhammad Fattah bisa diubah menjadi Lucinta Luna. Itu di masa sekarang.
Namun di masa mendatang manusia bisa diedit saat masih berada dalam kandungan. Mau kelaminnya apa, matanya warna apa, pirang atau tidak, di masa mendatang semua itu bisa diedit sepenuhnya dengan teknologi dan pengetahuan manusia. Mungkin beberapa dari kalian akan beranggapan bahwa ini semua tidak masuk akal, atau ini semua teori fiksi, namun saya ingin tegaskan di video ini, bahwa semua yang saya uraikan itu, benar-benar akan terjadi, dan masih dalam pengembangan. Atau kita sekarang bisa lihat, mungkin dari kalian yang menonton video ini mengetahui Elon Musk. Elon Musk adalah orang terkaya nomor 1 di dunia, beberapa waktu yang lalu. Dan Elon Musk memiliki banyak perusahaan besar, seperti Tesla yang bertujuan untuk mengatasi polusi atau global warming, atau SpaceX yang akan bertujuan membuat koloni manusia di Mars. Dan dia juga memiliki perusahaan besar yang bernama Neuralink. Beberapa waktu lalu Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau BPOM Amerika Serikat, telah menyetujui permintaan Elon Musk untuk perakitan chip di otak manusia, yang bertahun-tahun ditolak. Namun akhirnya tahun 2023 disetujui pemerintah Amerika Serikat. Setelah disetujui oleh pemerintah Amerika Serikat, sekarang manusia sudah bisa dimasukkan benda-benda elektronik, atau benda mekanis ke dalam otaknya. Chip itu berfungsi untuk mengaitkan saraf manusia yang terhubung di otak. Misalkan orang lumpuh yang sudah tidak bisa berjalan sama sekali. Namun dengan chip ini, orang yang lumpuh bisa pulih dan kembali normal. Apakah teknologi Elon Musk ini hanya sampai di sana? Tentu saja tidak. Ketika chip yang sebenarnya, alat elektronik, bisa terintegrasi di otak manusia. Kemudian di masa depan, manusia sudah menjadi cyborg. Setelah manusia menjadi cyborg, seperti yang dijelaskan banyak sekali ilmuwan ternama di dunia, bahwa setelah manusia jadi cyborg maka bisa saja pengetahuan itu di-download atau diunduh di internet, kemudian dimasukkan ke dalam otak dan membuat manusia menjadi pintar seketika. Ketika otak sudah bisa berinteraksi dengan artificial intelligence, maka Elon Musk menganggap ini adalah masa depan yang cerah bagi umat manusia. Nah, kalau manusia yang organik, dan bisa terhubung dengan benda mekanik, apakah mungkin kesadaran manusia pun bisa dipindah ke komputer, atau barang elektronik yang lain? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Atau sekarang, kita coba kasih contoh di bidang yang lain. Orang pintar di luar negeri sana sedang mengembangkan teknologi yang bernama warp drive, di mana teknologi ini akan digunakan untuk transportasi antar galaksi. Mungkin kalian yang menonton akan menganggap ini adalah sesuatu yang bodoh atau konyol. Namun saya tegaskan sekali lagi, bahwa Albert Einstein atau Stephen Hawking mengarahkan semua teorinya ke sana. Memang saat ini masih banyak penghalang untuk menyelesaikan warp drive atau proyek gila ini. Namun ini cuma soal waktu saja dan masih dalam pengembangan. Dan lagi, apa yang saya paparkan di video ini benar-benar akan terjadi di masa depan. Nah sekarang, kita akan kembali ke pertanyaan, apakah dengan semua pengetahuan manusia saat ini bisa diserupakan dengan Tuhan? Dan hal paling menyakitkan adalah, kita sampai sekarang tidak akan pernah tahu sampai mana batas pengetahuan manusia atau teknologi itu berhenti. Apakah akan terus berkembang tanpa batas sama seperti Tuhan yang sejatinya tak terbatas? Atau kita bisa melihat dalam 100 tahun ke depan, dunia yang super canggih atau bisa dikatakan menentang kodrat Tuhan. Dengan kekuasaan yang dimiliki manusia, dengan pengetahuan yang dimiliki manusia, itu hanya baru 100 tahun ke depan. Bagaimana dengan 1000 atau 10.000 tahun ke depan, tanpa batas, dan terus berkembang sampai semua pengetahuan itu bisa ditaklukkan oleh manusia, dan semua misteri di dunia ini bisa dipecahkan oleh manusia, di mana dunia sudah tidak lagi memiliki misteri. Atau setelah terpecahkannya misteri di masa depan, apakah di masa depan, manusia bisa kembali Taman Eden tanpa bantuan dari Tuhan? Atau pertanyaan yang lebih kasar, apakah manusia bisa kembali ke Taman Eden, dan memakan buah keabadian, sehingga manusia paripurna menjadi Tuhan? Ini hanya pertanyaan saya, dan saya benar-benar tidak tahu jawabannya. Video yang saya buat ini adalah pertanyaan-pertanyaan saya, karena saya sama sekali tidak tahu jawabannya. Ada seorang filosof di dunia Islam yang sangat terkenal, yang bernama Imam Al-Ghazali, di akhir hidupnya,
Dia meninggal sambil memegang kitab Hadits Bukhari. Ternyata perjalanan panjang Imam Al-Ghazali, mencari penjelasan tentang Tuhan, atau menalar semua tentang Tuhan, adalah perjalanan hidup yang melelahkan. Atau mendefinisikan tentang Tuhan itu, adalah cara yang salah untuk memahami Tuhan, dalam artian, bagaimana bisa kita sekuat tenaga, menalar habis-habisan, untuk mencari definisi Tuhan, padahal Tuhan lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Bagaimana kita bisa mencari Tuhan di luar sana, padahal Tuhan telah berjanji, bahwa Dia ada bersama kita, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagaimana kita bisa mencari Tuhan, dengan berbagai macam metodologi, padahal Tuhan berjanji, Dia ada di hati kita yang terdalam. Sekian saja, terima kasih telah menonton. Saran saya, jangan pernah mencoba mendefinisikan sesuatu yang tidak terdefinisikan, jika kalian tidak mau menjadi orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.